Bayangkan suasana Jakarta pada pagi 17 Agustus 2026. Hari itu, suasana ibu kota terasa berbeda. Merah dan putih terlihat di berbagai sudut kota. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan salah satu momen penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi sebuah upacara. Ada sebuah prosesi yang menarik perhatian masyarakat. Sebuah kirap membawa dua benda yang memiliki nilai sejarah sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bendera merah putih dan naskah proklamasi. Perjalanan dimulai dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Dari tempat yang menjadi salah satu simbol Jakarta itu. Perjalanan kemudian bergerak menuju Istana Merdeka. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar memindahkan benda bersejarah, tetapi seolah membawa kembali ingatan bangsa tentang bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Pagi itu, kawasan Monas mulai dipenuhi suasana kemerdekaan. Masyarakat datang, pasukan bersiap, kendaraan dan rombongan kirap mulai mengambil posisi. Semua dipersiapkan dengan penuh perhatian. Di tengah suasana tersebut, ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Bendera merah putih dan naskah proklamasi, dua benda yang memiliki makna luar biasa bagi bangsa Indonesia. Keduanya kemudian dibawa dalam prosesi kirap menuju Istana Merdeka. Perjalanan ini melewati kawasan Jalan Medan Merdeka. Di sepanjang jalur, masyarakat menyaksikan prosesi tersebut. Bagi sebagian orang, mungkin ini adalah tontonan yang menarik. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada pesan sejarah yang sedang dibawa bersama rombongan itu. Bendera mengingatkan kita kepada kemerdekaan, sementara naskah proklamasi mengingatkan kita kepada sebuah pernyataan yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia. Perlahan, rombongan bergerak meninggalkan kawasan Monas. Suasana menjadi semakin meriah, masyarakat memberikan perhatian kepada iring-iringan yang melintas. Ada pasukan yang mengawal, ada penampilan yang menambah kemeriahan, dan tentu saja ada benda bersejarah yang menjadi pusat perhatian. Perjalanan dari Monas menuju Istana Merdeka mungkin terlihat singkat, namun secara simbolis, perjalanan tersebut memiliki arti yang sangat dalam. Karena kita seperti diajak berjalan bersama sejarah. Dari satu tempat menuju tempat di mana peringatan kemerdekaan dilaksanakan. Dan pada akhirnya, rombongan tiba di Istana Merdeka. Sesampainya di Istana Merdeka, suasana berubah menjadi lebih khidmat, bendera, dan naskah. Proklamasi kemudian diserahkan untuk menjadi bagian dari rangkaian upacara. Tidak lama kemudian, rangkaian upacara peringatan. Detik-detik proklamasi dimulai. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertindak sebagai inspektur upacara. Para peserta berdiri dengan penuh penghormatan. Pasukan berada dalam posisi. Para tamu undangan menyaksikan. Dan masyarakat Indonesia di berbagai daerah mengikuti momen tersebut melalui berbagai media. Semua menunggu satu bagian yang sangat penting. Pembacaan teks proklamasi. Kemudian, suasana menjadi semakin hening. Presiden Prabowo Subianto membacakan naskah proklamasi, teks yang sebenarnya sangat singkat. Namun setiap kata di dalamnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Ketika teks itu dibacakan, kita seolah diajak kembali ke pagi 17 Agustus 1945. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta bersama para tokoh bangsa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, lebih dari 80 tahun telah berlalu. Generasi telah berganti, kota-kota telah berubah. Teknologi berkembang begitu cepat, namun teks proklamasi tetap menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Karena proklamasi bukan sekadar tulisan. Proklamasi adalah tanda lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Setelah pembacaan proklamasi, rangkaian upacara berlanjut. Saatnya sang merah putih dikibarkan.
pasukan pengibar bendera pusaka menjalankan tugasnya. Langkah demi langkah dilakukan dengan penuh ketelitian. Bendera mulai dinaikkan, perlahan, semakin tinggi, hingga akhirnya merah putih berkibar di langit Istana Merdeka. Pada saat itu, suasana menjadi sangat khidmat. Bagi sebagian orang mungkin ini hanyalah sebuah pengibaran bendera, tetapi bagi bangsa Indonesia, merah putih memiliki makna yang jauh lebih besar. Ia adalah simbol persatuan, simbol perjuangan, dan simbol sebuah bangsa yang telah memilih untuk berdiri sendiri. Di balik perayaan yang meriah, ada sebuah pesan yang tidak boleh kita lupakan. Kemerdekaan Indonesia tidak datang dengan mudah. Ada perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pendahulu. Ada tokoh-tokoh yang kita kenal dari buku sejarah, tetapi ada pula rakyat biasa yang ikut memberikan tenaga dan pengorbanannya. Mereka mungkin tidak semuanya terkenal, tidak semuanya memiliki patung, tidak semuanya masuk dalam buku pelajaran. Namun mereka adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Karena itu, setiap kali kita melihat merah putih berkibar, seharusnya kita juga mengingat mereka. Mereka yang pernah bermimpi melihat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang pertanyaannya, setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan setiap tanggal 17 Agustus? Tentu tidak, kemerdekaan harus diisi, dan setiap generasi memiliki caranya sendiri. Bagi seorang pelajar, mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dengan belajar dan mengejar cita-cita. Bagi seorang guru, dengan memberikan ilmu kepada generasi berikutnya. Bagi seorang pekerja, dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Bagi masyarakat, dengan menjaga lingkungan dan membantu sesama. Dan bagi kita semua, dengan menjaga persatuan Indonesia. Karena perjuangan zaman sekarang mungkin tidak sama dengan perjuangan para pahlawan dahulu. Dulu, perjuangan adalah merebut kemerdekaan. Sekarang, perjuangannya adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan tersebut. Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda daerah, namun semua berada di bawah satu nama, Indonesia. Itulah yang membuat perjalanan merah putih begitu berarti. Bendera yang berkibar di Istana Merdeka bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik para pejabat, bukan hanya milik mereka yang hadir dalam upacara. Merah putih adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa-desa, dari generasi tua hingga anak-anak muda. Kita semua adalah bagian dari cerita Indonesia. Jika kita melihat kembali perjalanan kirap dari Monas menuju Istana, sebenarnya ada sebuah pesan yang bisa kita ambil. Perjalanan itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Naskah proklamasi mengingatkan kita dari mana bangsa ini berasal. Sementara generasi sekarang menentukan kemana bangsa ini akan pergi. Hari ini kita mungkin hanya menjadi penonton, tetapi suatu hari nanti, generasi muda yang menyaksikan upacara akan menjadi orang-orang yang menjalankan negeri ini. Mereka akan menjadi guru, dokter, petani, pengusaha, teknisi, seniman, pekerja, dan mungkin menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya warisan, kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Akhirnya, perayaan 17 Agustus 2026 kembali mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia selalu memiliki cerita untuk generasi berikutnya. Dari Monas, bendera merah putih dan naskah proklamasi dikirap menuju Istana Merdeka. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membacakan kembali teks proklamasi dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sebuah momen yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Lebih dari 8 dekade telah berlalu sejak proklamasi dibacakan. Namun, maknanya tetap sama, bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka.
bangsa yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan sekarang, tanggung jawab itu ada di tangan kita. Kita mungkin tidak bisa kembali ke tahun 1945. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan para tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita bisa meneruskan semangat mereka dengan belajar, dengan bekerja, dengan berkarya, dengan menjaga persatuan, dan dengan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana bangsa ini memperoleh kebebasan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu untuk membangun masa depan. Jadi ketika merah putih berkibar, jangan hanya melihat benderanya. Ingatlah sejarah di baliknya, ingatlah perjuangan di baliknya, dan ingatlah bahwa masa depan Indonesia tidak di tangan generasi hari ini. Dari Monas menuju Istana, sebuah perjalanan telah selesai, namun perjalanan Indonesia masih terus berlanjut. Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jaga persatuan, mari isi kemerdekaan, dan mari bersama-sama membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, merdeka.